Negeri 1 Tegal Ngampel, Bondowoso, Jawa Timur. Akan dipandu oleh moderator cantik kita, Bunda Hapsah SPD MPD SGI dari TK Ithata Pindrang, Sulawesi Selatan juga ya. Nah, apabila Bapak Ibu nanti akan bertanya di sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung dengan mengangkat simbol tangan atau raise hand di kolom chat. Tandanya Bapak Ibu akan bertanya secara langsung atau menuliskan pertanyaan di kolom chat, tujukan kepada siapa pertanyaan akan diberikan. Saya Mitra Lestari untuk mengefisienkan waktu, mempersilahkan Bunda Hapsah memandu jalannya acara hari ini. Silakan Bunda. Halo Bunda Hapsah, suaranya nggak ada. Halo Bunda, ya, silakan. Ya, makasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah tepat hari Sabtu, tanggal 22 Agustus tahun 2020 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, webinar IGI Kabupaten Takalar masuk dalam episode 12 dengan judul kegiatan adaptasi kreatif manajemen berbasis sekolah masa pandemi COVID-19. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama, sambutan dari sekaligus pembukaan dari Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Bapak Abdul Wahid Nara SPD MPD. Yang kedua adalah membacakan riwayat hidup dari kedua pemateri. Selanjutnya adalah paparan materi selama 30 menit dari masing-masing pemateri. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan raise hand atau angkat tangan dan bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Terakhir adalah sambutan sekaligus penutup dari Ketua IGI Kabupaten Takalar, dalam hal ini oleh Bapak Haji Idris SPD MPD. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Bapak Ketua IGI Wilayah Sulawesi Selatan untuk memberikan arahan dan sambutannya sekaligus membuka kegiatan webinar hari ini. Pada Bapak Abdul Wahid Nara SPD MPD kami persilahkan dengan hormat. Silakan Pak. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak para guru hebat, peserta webinar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga alhamdulillah pada siang hari ini kita melaksanakan kegiatan yang saya pikir sangat baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Webinar yang ke-12 yang digelar oleh IGI Takalar. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi rahmatan lil alamin. Yang kami hormati para pengurus IGI Takalar, alhamdulillah yang terus mengadakan kegiatan yang tentunya terus melakukan aktivitas yang mendukung bagaimana pengembangan potensi guru ke depan. Yang saya hormati pemateri, ya ada Pak Nasir, selamat siang Pak, dengan Ibu Antek Sudiartini. Ya, selamat siang, Assalamualaikum, dan semoga dalam pelatihan ini ya bisa terus memberikan inspirasi bagi teman-teman guru peserta webinar kali ini. Dalam kondisi seperti ini, saya pikir kita para guru dan anggota IGI beserta jajaran pengurus ya terus berupaya untuk melakukan inovasi. Tentu selaku pengurus wilayah mengapresiasi kepada seluruh pengurus IGI Sulawesi Selatan, terkhusus
IGI Takalar yang saya pikir sangat intens melakukan kegiatan-kegiatan dan terus bermitra dengan pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pengetahuan dan menginspirasi rekan-rekan guru. Ya, perlu kami sampaikan bahwa tentu saat ini ya pemerintah mengambil langkah beberapa hal, ya mungkin di daerah Takalar sudah melakukan persiapan tatap muka dan mungkin ada juga yang sudah melakukan, tetapi saya pikir pembelajaran daring, pembelajaran melalui webinar, Zoom dan berbagai aplikasi ke depan ini tentu terus berjalan. Dan saya pikir kita di Ikatan Guru Indonesia selama ini sudah siap dan terus melakukan inovasi, dan memang baik tatap muka langsung ataupun webinar seperti ini, alhamdulillah insyaallah rekan-rekan yang bergabung di Ikatan Guru Indonesia terus siap untuk menghadapi berbagai kendala yang dihadapi. Apalagi saat ini ya kita tidak sangka-sangka ada hal seperti ini. Ya, mungkin kemungkinan besar bisa jadi ada sekolah nanti hari Senin ini sudah tatap muka dan dipadukan dengan pembelajaran daring. Begitu ya, kita harus adakan terus motivasi dan inovasi. Ya, apalagi tema kali ini ya adaptasi kreatif. Saya pikir ini sangat mendukung dan sangat selalu terupdate untuk persiapan-persiapan kegiatan pembelajaran ke depan ini. Ya, kami dari IGI Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih kepada para peserta, kepada para pengurus, dan khusus kepada pemateri kali ini. Setelah kami dari IGI Sulawesi Selatan akan terus memantau dan berharap agar keanggotaan IGI juga ini kami dorong. Kebetulan kami sampaikan bahwa saat ini IGI Jawa Timur ya sudah menghampiri lagi keanggotaan, ingin melampaui keanggotaan IGI Sulawesi Selatan. Itu kami berharap para peserta yang belum terdaftar di IGI bisa bergabung di Ikatan Guru Indonesia ini. Ya, apalagi kemarin itu ada dalam rangka HUT RI ada kebijakan bahwa ya mendaftar secara gratis. Begitu diharap untuk mengikuti menggunakan fasilitas ini untuk menambah keanggotaan kita di IGI Sulawesi Selatan. Kemudian insya Allah IGI Sulawesi Selatan juga kita akan berkunjung ke Masamba untuk menengok guru-guru kita yang sementara ditimpa musibah dan melakukan aktivitas baru di sana, pemulihan aktivitas setelah mereka terkena musibah. Kami dari IGI Sulawesi Selatan berharap partisipasi dari semua pihak untuk meringankan beban rekan-rekan kita yang ada di Masamba sana. Dan saya pikir saya tidak panjang karena yang utama adalah para pemateri nanti. Kami ucapkan selamat mengikuti webinar ini kepada guru-guru hebat. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat besar bagi pertumbuhan pendidikan di musim pandemik ini. Kira demikian, dan yang moderator, terima kasih Bu Hafsah. Ya, silakan dilanjut sebentar dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar yang ke-12 yang digelar oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Takalar
dengan resmi saya buka. Yang ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekira demikian, Fastabiqul khairat. Minal kalami wasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua IKI Sulawesi Selatan atas waktu dan arahannya. Sebelum kita menyimak materi, saya akan membacakan riwayat hidup dari kedua pemateri kita. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Nasir, SPD MPD. Beliau lahir di Bantaeng tanggal 2 Mei tahun 1970 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Makassar. Pendidikan terakhir S2 Pendidikan Bahasa, dan prestasi dan pengalaman beliau sangat banyak, di antaranya juara pertama guru berprestasi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012. Di tahun yang sama pula, beliau sebagai finalis guru berprestasi tingkat nasional di Jakarta tahun 2012. Masih di tahun yang sama, beliau juara nasional lomba kreativitas guru tingkat nasional. Instruktur nasional kurikulum tahun 2013, Kemdikbud tahun 2013-2018. Beliau juga sudah menulis beberapa buku dan penulis soal. Lanjut ke pemateri kedua, Ibu Anik Sudiartini, SPD MPD. Saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pengembangan Pertanian Negeri 1 Tegal Ampel Bondowoso, Jawa Timur dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi cukup lama ya. Ibu Anik lahir di Bondowoso tanggal 10 Februari tahun 1969. Pendidikan S1 Bahasa Inggris di Universitas Jember pada tahun 1998. S2 jurusan Teknologi Pendidikan di Universitas Surabaya selesai pada tahun 2014. Prestasi dan pengalaman beliau juga sangat banyak. Namun yang saya bacakan di sini ada beberapa. Ia kepala sekolah SMK berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015. 2017 dan 2018. Kepala SMK Inspiratif tingkat nasional pada tahun 2017. Di tahun yang sama, beliau juga finalis Kepala Sekolah SMK berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional. Dari tahun 2017, beliau sebagai pembimbing guru dan Kepala Sekolah berprestasi Kabupaten. Selain di dalam negeri, beliau juga terlibat di dalam kegiatan di luar negeri. Ada beberapa pelatihan yang beliau ikuti dan tergabung dalam organisasi luar negeri seperti di Thailand, Australia, China, dan Malaysia. Seperti apa kegiatan beliau, Bapak Ibu nanti bisa bertanya langsung kepadanya. Demikian riwayat hidup kedua pemateri kita, dan kami persilahkan kepada pemateri pertama, kepada Bapak Muhammad Nasir, SPD MPD, Kepala SMP 7 Kota Makassar, memaparkan materinya selama 30 menit. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan hormat. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Maaf, Pak Nasir, suaranya belum ada. Halo Pak Nasir. Belum ada suaranya, Bapak? Tes. Bapak belum ada suaranya. Kamu tulis?
Pak Nasir belum ada suaranya. Mungkin lebih bagus Pak lepas headset ya. Kayaknya pakai headset nih Pak. Pak Nasir. Mungkin lebih bagus Pak lepas headset ya Pak. Halo, halo. Iya, sudah bagus Pak. Halo. Iya. Assalamualaikum, bisa? Sudah Pak, Sudah. kedengaran suaranya. Sudah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati pengurus gigi Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan maupun pengurus gigi seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Dan tidak lupa juga saya hormati rekan yang akan membawakan materi pada sesi berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan ini untuk berbagi praktik baik yang kita laksanakan, yang kami laksanakan di SMP Negeri 7 Makassar. Bahwa pada kesempatan ini yang saya mau sampaikan adalah praktik-praktik yang dapat kami laksanakan di masa pandemik ini. Jadi barangkali ini adalah pengalaman kami untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada anak-anak kita selama masa pandemik COVID-19 ini. Dengan materi yang diberikan oleh judul materi yang diberikan oleh panitia, adaptasi kreatif manajemen berbasis sekolah MBS masa pandemi COVID-19. Yang perlu saya sampaikan bahwa kami di Kota Makassar pada tanggal 17 Maret yang lalu itu spontan ketika ada anak kami pagi hari datang ke sekolah hari Senin, dan jam 9 kami kumpul seluruh kepala sekolah, jam 10 disampaikan kepada semuanya bahwa anak-anak kita dipulangkan dari sekolah atau langsung dipulangkan ke sekolah, dan sampai saat ini belum pernah kembali ke sekolah. Itu artinya dari sejak tanggal 17 Maret sampai sekarang anak-anak kita belum pernah menginjakkan sekolahnya kembali. Ya, semua bentuk aktivitas kegiatan yang kami lakukan itu adalah daring dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada anak kita. Selanjutnya, bahwa yang kami lakukan dalam menyikapi ini, karena pada minggu pertama itu masih ada kesempatan kepada kita, kepada sekolah untuk membuat persiapan pembelajaran daring dari rumah ke rumah atau dari sekolah ke rumah. Maka spontan pada kesempatan itu atau pada saat itu kami langsung membuat workshop analisis materi esensial berbasis MGMP. Yang berikutnya kami buat workshop penyederhanaan materi berbasis MGMP, dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya waktu itu adalah kita melakukan workshop pembuatan video pembelajaran daring. Ini kita lakukan mengingat pada saat itu betul-betul persiapan untuk pembelajaran daring menurut di tempat di kami itu betul-betul tiba-tiba, dan tidak ada waktu sebelumnya yang disampaikan kalau akan terjadi seperti ini. Tiba-tiba, oleh karena itu juga kami juga melakukan kegiatan yang cepat untuk melakukan kegiatan ini berbasis MGMP. Yang perlu pertama pada saat itu kami tekankan adalah bahwa semua guru itu harus ada penyederhanaan materi dan ada video pembelajaran yang dapat dikirim, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui aplikasi-aplikasi lain yang dapat digunakan. Pada waktu itu aplikasi yang kami gunakan itu bermacam-macam.
semua guru dengan kreativitasnya menggunakan berbagai bentuk aplikasi. Ada yang menggunakan ruangguru.com, ada yang menggunakan Twitter, ada yang menggunakan macam-macam pada kesempatan itu. Tetapi dalam perjalanannya kami melihat efektivitasnya, maka selalu kami melakukan evaluasi. Maka ketika kami melakukan evaluasi, setelah kami lakukan evaluasi pelaksanaan, kami sepakati untuk menggunakan aplikasi yang sama semua mata pelajaran. Sehingga tren guru kita mengajar dengan aplikasi yang sama, anak-anak juga tidak terbebani dengan berbagai macam aplikasi di handphone mereka. Maka kami gunakan Zoom dan Google Classroom dan Google Form. Itu ada termasuk untuk koordinasi kegiatan menggunakan WA. Berikut persiapan prosedur pembelajaran daring. Persiapan yang kami lakukan. Yang pertama adalah deteksi awal alamat siswa. Deteksi awal alamat siswa ini itu akan kami melakukan revisi kelas, yakni siswa yang beralamat sama atau berdekatan rumah atau bertetangga itu kami tempatkan satu kelas. Nanti ada tujuannya. Yang kedua, mendata nomor telepon orang tua dan siswa. Orang tua siswa kami tidak kerepotan untuk mendata oleh karena di sekolah kami itu kita ada namanya pelibatan orang tua dalam pendidikan anak. Ini di kegiatan ini berlangsung sejak tahun 2017 sehingga aktif kegiatan paguyuban kelas yang ada di sekolah kami, sehingga untuk mendapatkan data orang tua siswa maka kita agak lebih mudah karena sudah terbentuk dalam grupnya. Maka setelah itu kita membentuk grup WhatsApp. Yang berikut, membuat kesepakatan dengan orang tua siswa melalui wali kelas dalam melakukan pendampingan. Bagaimanapun juga kegiatan ini mesti terlaksana. Orang tua siswa pada saat pandemi saat ini mesti melakukan pendampingan. Bahwa ada yang belum, ada yang tidak, ada yang tidak punya waktu, itu pastilah terjadi. Tetapi kita maksimalkan supaya kegiatan pendampingan dari orang tua ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikut, saya kira ini hampir sama dengan semua sekolah. Kita membagikan buku teks K13 dan buku pendamping sebagai bahan literasi setiap anak semua mapel dari perpustakaan sekolah. Pelaksanaan. Nah, untuk beberapa minggu selanjutnya, maka kami lakukan setiap mapel terjadwal 2 kali seminggu dalam belajar. Kami membuat jadwal daring yang terjadwal dari sekolah. Jadi kurikulum membuat jadwal daring yang terjadwal dari sekolah. Nah, untuk jadwal daring ini, pertemuan pertama, itu mereka melakukan aplikasi Zoom secara singkat dengan penyampaian materi yang singkat. Pertemuan kedua, mereka menggunakan aplikasi Google Classroom. Dan untuk kontrol penugasan terbimbing melalui grup WA setiap kelas. Jadi jadwal terjadwal yang dikeluarkan oleh kurikulum itu sifatnya nanti guru akan mengajar daring dari sekolah secara terjadwal dengan menggunakan fasilitas sekolah. Ada 3 tempat yang kami digunakan di sekolah kami fasilitasi guru mengajar, yakni ruang laboratorium, ruang life skill, dan ruang perpustakaan. Ketiga tempat itu dapat kita gunakan untuk mengajar dan memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan selanjutnya seperti yang dianjurkan. Bagi guru yang belum mahir, disiapkan host operator untuk memandu PBM daring melalui aplikasi Zoom. Harus kita sadari bahwa rata-rata mungkin sebagian juga sekolah, rata-rata guru yang hampir pensiun itu sudah mengabaikan selama ini program mengabaikan peningkatan kompetensi terutama IT. Nah, bagi guru yang seperti ini, kami di sekolah menyiapkan operator khusus untuk guru-guru yang seperti ini. Jadi tidak ada alasan bagi guru untuk tidak mengajar. Mengapa? Karena kami
undang, lalu kemudian mereka akan mengajar sesuai dengan jadwalnya, hostnya yang akan memimpin seperti yang kita laksanakan sekarang. Jadi setiap pembelajaran ada hostnya. Bagi guru yang belum mahir, yang berikut kontrol pengajaran itu akan dilakukan secara terprogram oleh koordinator kelas masing-masing. Jadi koordinator kelas setiap tingkatan itu akan kita masukkan ke grup WA anak-anak atau siswa kita, sehingga mereka akan bisa bertanya materi atau pelajaran apa yang belum terlaksana dan mereka mampu memantau kegiatan tersebut. Berikut, guru pun juga melakukan absensi daring dan absensi luring. Jadi mereka akan tetap melakukan absen daring, mengklik sudah kami siapkan fasilitasnya. Ketika sudah, mereka akan mengisi absennya dan juga ada absen luring untuk kepentingan administrasi di sekolah. Setiap guru menyusun perangkat pembelajaran daring disertai dengan modul materi esensial yang telah disarankan dan video pembelajaran menggunakan aplikasi Screencast-O-Matic. Jadi teman-teman guru di sekolah, kami katakan bahwa mungkin di awal masa pandemi kita masih bisa menyatakan bahwa kita tidak bisa, tetapi untuk selanjutnya tidak bisa lagi. Kita harus memberikan layanan terbaik, untuk anak kita. Kita harus membuat segala bentuk terobosan agar anak kita bisa belajar dengan baik. Dan alhamdulillah sekitar 80% sampai 85% anak-anak kami itu hampir mengabsen setiap hari. Kami sadari bahwa masih ada anak juga yang belum sampai seperti itu atau belum mampu untuk ikut seterusnya. Itu pasti juga kami sadari. Oleh karena keterbatasan yang ada. Nah, untuk anak-anak yang seperti ini, siswa yang tidak mampu, kami fasilitasi kuota internet. Kami mendata seluruh siswa yang tidak mampu dan tidak mampu, lalu kemudian kami berikan kuota internet untuk kita gunakan. Itu bersumber dari anggaran dana BOS sesuai dengan surat edaran Menteri Nomor 4 tahun 2020 bahwa kita bisa menggunakan kuota dana BOS untuk kuota internet siswa. Bagi siswa yang tidak mampu dan tidak pernah aktif oleh karena keterbatasan sarana, mungkin tidak memiliki handphone, maka dilakukan visit home, kunjungan rumah dengan membawakan modul pembelajaran daring yang disusun oleh guru yang telah disederhanakan. Dan di dalamnya sudah ada LK penugasan terbimbing dari guru yang bersangkutan. Sehingga anak-anak kita dapat melakukan aktivitas kegiatan meskipun tadi tidak mampu atau tidak bisa ikut daring. Tapi ini sangat kasus saja, tidak terlalu banyak. Yang banyak adalah dia memiliki handphone tapi kuotanya yang terbatas atau tidak ada kuota, jadi kita berikan kuota mereka. Yang berikut, siswa yang beralamat sama tempat tetangga seperti yang saya sampaikan tadi dapat disatukan dalam kelas yang sama sehingga mereka dapat belajar bersama. Dan itu mereka lakukan. Jadi bahkan mereka ada yang bergantian menggunakan handphonenya supaya mereka bisa menggunakan belajar dengan baik. Kunjungan rumah itu dilakukan oleh baik wali kelas, guru mata pelajaran maupun guru BK. Setelah mereka mendapatkan informasi dari PBM atau absen PBM ada anak yang tidak aktif, segera kami lakukan dan kita pantau apa penyebabnya. Ketika kami sudah tahu, maka kita akan berikan fasilitas sesuai dengan apa yang mereka keluhkan. Untuk penilaian, program penilaian mengacu pada surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Ujian akhir dan ujian sekolah yang kami laksanakan untuk kenaikan kelas dan untuk kelulusan, kami menekankan bahwa tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Sehingga proses penilaian yang kami lakukan lebih banyak pada proses
pada penilaian proses yang menekankan pada aktivitas siswa di sekolah, di rumah. Jadi kami melakukan ini lebih banyak pada proses penilaian penugasan terbimbing. Di akhir, sebelum kenaikan kelas dan sebelum anak-anak kita, itu kami memberikan tugas akhir yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk penilaian. Nah, pengadaan sarana COVID-19, alhamdulillah untuk tahun ini sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus, dana BOS dapat digunakan untuk keperluan membiayai keperluan dan pencegahan pandemik serta penyediaan alat dan kebersihan. Saat ini kelas kami sudah kami siapkan kelas-kelas kami dengan alat cuci tangan. Sebelum masuk kami juga sudah siapkan pengukur suhu, pengadaan sabun cair, hand sanitizer, disinfektan, masker, alat semprot dan lain sebagainya. Kita sudah siapkan. Kalaupun misalnya sebentar dalam masa new normal siswa kita akan masuk, kita akan gunakan ini. Tapi yang jelas bahwa sarana untuk kebutuhan pencegahan COVID ini di sekolah kami sudah kami siapkan, dan insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya kita sudah masuk sekolah ini akan digunakan. Daya dukung sekolah kami yang membuat dukungan sekolah kami, yang pertama bahwa sekolah kami adalah akreditasi sekolah kami itu adalah akreditasi A. Jumlah kelas ada kurang lebih 33 dengan jumlah siswa 1.123. Jumlah guru 55 dan 9 adalah FASDA K13, IN Pembelajar dan guru inti Kota Makassar. Tahun lalu sebelum COVID ada 7 guru kami menjadi guru inti di Kota Makassar dalam pendampingan K13. Yang berikut perpustakaan sekolah dengan fasilitas perpustakaan digital online telah terakreditasi. Ini dapat diakses anak-anak secara online, dan baru-baru ini kami sudah akreditasi, hasilnya belum keluar, tapi mudah-mudahan bisa dapat akreditasi A. Laboratorium komputer, ruang life skill, serta jaringan internet digunakan untuk ruang pembelajaran jarak jauh oleh guru. Jadi kami membuat jadwal agar guru terkontrol dan bisa mengajar dari sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan, sehingga kontrol materi bisa terlaksana. Kami juga memiliki aula serbaguna yang terkoneksi dengan internet, dapat digunakan untuk workshop dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini lumayan besar, sehingga ketika kami menghadirkan guru misalnya mapel tertentu, itu cukup luas, dan itu kita disinilah tempatnya kami melakukan latihan untuk penyusunan pembuatan video pembelajaran yang akan digunakan oleh teman-teman guru. Kami juga termasuk sekolah piloting PPK Kemdikbud, dan yang juga menjadi daya dukung adalah sejak tahun 2017 kami melakukan pendampingan program pelibatan orang tua terhadap pendidikan anak BP PAUD Dikmas, sehingga untuk komunikasi kami dengan orang tua agak lancar. Peran serta masyarakat di SMP 7 juga sudah sangat bagus, sehingga untuk koneksi dengan orang tua agak lebih mudah karena sudah terbentuk jauh sebelum COVID, sehingga untuk persoalan-persoalan komunikasi dengan orang tua lebih mudah. Terakhir, sekolah kami juga itu sudah masuk sekolah Adiwiyata Kota Makassar. Terima kasih. Saya kira kita akan kembangkan sebentar jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan. Untuk apa yang kami lakukan itu sangat sederhana, tetapi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa
saya tidak mencari hal yang sangat luar biasa tapi tidak terlaksana. Tapi kami mencari sesuatu yang sangat sederhana, tetapi betul-betul kita punya komitmen melaksanakan kegiatan tersebut. Sebab apa juga gunanya ketika sangat apalagi program itu sangat muluk-muluk tapi tidak terlaksana. Tapi ini insya Allah, alhamdulillah, komitmen kami di SMP Negeri 7 Makassar dalam hal pelaksanaan proses PBM daring selama masa pandemi COVID ini berjalan dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, hanya itu yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan materi dari Bapak Muhammad Nasir, SPD, Kepala SMP 7 Kota Makassar. Sangat menarik dan sangat inspiratif. Begitu juga tadi penyampaian yang terakhir. Kegiatan yang dilakukan sederhana tapi harus tetap terlaksana. Teh Umi, kita melangkah ke pemateri yang kedua atau lanjut dulu baru sesi tanya jawab. Oh iya Teh, terima kasih Teh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut kepada pemateri kedua. Yang pemateri kedua ini adalah Ibu Anik Sudiartini, SPD, Kepala SMK PP Negeri 1 Tegal Ampel, Bondowoso, Jawa Timur. Kepada Ibu Anik Sudiartini, SPD, kami persilahkan dengan hormat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hafsah dan para guru hebat, termasuk pengurus IGI, Sulsel, Amblis, terima kasih. Jadi kontak awal, siang hari ini kita sharing, tadi sempat miss, karena pikiran saya masih di Jawa, ternyata jam 2 itu Jawanya Sulsel. Untung tadi, masuk 10 menit. Nah. Jadi terima kasih kepercayaannya. Tadi kita sudah simak dari Pak Nasir, tentang bagaimana kreativitas Bapak Nasir selaku kepala sekolah di Makassar. Nah, yang ini memang spesial vocational. Kenapa? Karena SMK itu pasti harus punya kreativitas sendiri. Karena kenapa lagi? Karena harus keterampilan atau kompetensi siswa dengan masa pandemi ini harus tetap bisa kita berikan, tetap bisa kita sampaikan ke anak-anak sehingga para siswa mempunyai kompetensi sebagai bekal mereka untuk mandiri. Tadi disampaikan oleh Bu Hafsah bahwa saya Bu Ani, Kepala SMK PP Negeri 1 Tegal Ampel Bondowoso. Sekali lagi, PP di sini bukan pondok pesantren ya Bu Hafsah, juga Bapak Ibu sekalian. PP itu adalah pertanian pembangunan. Jadi kalau dia dari slide kami, sengaja kita berikan dengan background saya di greenhouse yang memang karena kami core-nya pertanian, sehingga saya beri atmosfer greenhouse. Kita mulai dulu, adaptasi kreatif. Mungkin setiap sekolah pasti memiliki kreativitas sendiri-sendiri berdasarkan situasi dan kondisi sekolah tersebut. Seperti tadi Pak Nasir dengan sekolah yang mungkin sudah levelnya komplit ya, tapi kita juga pasti yakin di beberapa sekolah yang punya beberapa yang tidak sekomplit Pak Nasir pasti punya kreativitas. Dalam hal ini di sini kita sharing. Jadi kita saling melengkapi, saling berikan inspirasi supaya nanti kita sebagai agent of change, sebagai lembaga pendidikan dengan masa pandemi ini kita mencari, belajar supaya apa yang kita impikan, cita-cita pendidikan nasional itu bisa kita raih bersama. Nah, jadi ini judulnya Bapak Ibu. Oke. Ini pada dasarnya semua sudah melakukan ini, bahwa sekolah itu sebagai sistem dan memang tujuannya adalah ke sini. Pendidikan nasional, pendidikan daerah otomatis akan di breakdown ke sekolah. Nah, di sekolah inilah kita akan banyak memberikan peran dan warna terhadap anak-anak kita pasca dari sekolah kita. Jadi ini secara secara teoritis bahwa MPS itu apa sih?
Artinya tadi kembali lagi bahwa ini sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. Jadi nuansa SMK karena saya pertanian otomatis akan mengarah ke sana, walaupun nanti kompetensi tidak hanya basic pada pertanian. Nah, MBS ini berarti ada 3 komponen yang harus kita pahami. Itu apa? Otonomi otomatis kita sebagai kepala sekolah beserta GTK semua termasuk stakeholders harus sama-sama memiliki mimpi visi yang sama supaya kita nanti dalam satu frekuensi, dalam satu track. Fleksibel, nah ini keluasan, jadi kita tidak kaku. Jadi kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, artinya ini ada pandemi, kita tidak boleh kaku dengan apa yang sudah kita lakukan sebelum pandemi. Juga ini harus ada perubahan mindset ya Bapak Ibu sekalian. Kita memang awal karena corona itu tidak minta izin, saya selaku kepala sekolah sulit move on. Karena apa? Ada pandemi ini, sekolah kami yang luasnya sekitar 7,5 hektar, dimana selama ini lahannya dikelola dengan baik oleh guru-guru dan siswa, karena pandemi otomatis berubah. Tapi kita juga harus move on. Nah, disinilah kita harus luas mencari trik-trik bagaimana supaya lahan-lahan kita itu bisa ditangani dengan baik, ruangan tertata dengan baik, termasuk kebersihan dan lain sebagainya. Nah, ini pun tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi. Jadi kalau sudah kita semuanya move on, sadar akan adanya pandemi, apa yang kita lakukan, ini perlu partisipasi. Jadi awareness perlu kita gali terus kepada keluarga besar atau GTK kita termasuk stakeholders. Next, kenapa? Apa sih yang buat mutu pendidikan kita rendah? Otomatis MBS belum maksimal. Jadi pinternya kita melihat atau membuat evaluasi diri dengan analisis SWOT, terus apa yang harus kita kembangkan? Saya yakin ini bisa. Partisipasi warga sekolah rendah. Artinya, Bapak Ibu, karena kita dalam satu kendaraan, selalu saya sampaikan di keluarga besar kami, jadi ayo ambil peran. Kalau kita naik kendaraan, jangan jadi penumpang terus tidur. Artinya, sejak berangkat sampai ke tempat tujuan tidak tahu apa-apa. Ada masalah apa yang dilakukan. Nah, ini harus kita tekankan terus, kita tanamkan terus pada kita semua. Stakeholders pegang peranan, karena kita tidak akan berhasil tanpa dukungan stakeholders antara siapa selain yang di dalam, perlu orang tua, masyarakat, karena kami SMK, dunia usaha, dunia industri, termasuk pemerintah. Jadi ini yang akan membuat mutu pendidikan kita semakin meningkat. Next, Bapak Ibu, ini hanya untuk pemahaman ini kita semua. Dasarnya nanti saya sampaikan apa yang kami lakukan dengan kondisi ini. Nah, prakondisi dalam rekam MBS itu tadi Bapak Ibu fleksibel. Berarti kita harus siap dengan perubahan, ya, fleksibel. Artinya dengan segala bentuk perubahan situasi kondisi yang mungkin tidak sesuai harapan, berarti mindset kita harus segera siap berubah, tanamkan siap berubah. Siap menerapkan, artinya mau belajar, mau adaptasi. Siap tantangan ber-MBS. Dengan kondisi begini, apa yang harus kita lakukan? Tadi Pak Nasir ada workshop, ada perkumpulan, ada paguyuban orang tua. Nah, ini juga salah satu dari siap menerapkan, berarti harus siap dengan tantangan. Siap dengan program yang jelas. Nah, pandemi ini kita juga harus belajar dan buat program yang jelas dan tidak boleh lama. Artinya memang kita mencari bentuk yang tepat dan benar sehingga anak-anak tetap memperoleh haknya, anak-anak punya skill untuk mereka. Siap minta dukungan stakeholders dan kita tidak boleh lepas dengan kondisi sekarang. Tadi sudah disampaikan kita sudah bisa menggunakan sekarang pakai Webex, pakai telepon, karena kita tuh ini pakai WA, apapun yang bisa menghubungkan jejaring kita tetap harus kita lakukan. Next, ini tujuan MBS. Karena semuanya sudah disiapkan untuk siap, artinya nanti akan siap, pasti siap sukses. Nah, pasti kalau sudah MBS ini kita jalankan, otomatis pelayanan akan excellent. Otomatis pendidikan mutunya akan naik. Spiritnya apalagi meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat. Bapak Ibu,
Di sekolah kami ini core-nya adalah pertanian dan mayoritas siswa kami itu berasal dari desa, dari daerah rural, dari daerah pegunungan. Nah ini siap tantangan dan kita harus siap dengan solusi. Tidak boleh mencari karena, tapi how to solve the problem itu yang harus kita lakukan dan itu sudah kita tanamkan bersama. Nah bagaimana meningkatkan itu? Pasti banyak cara. Nanti Bapak Ibu bisa kita lihat langkah-langkah apa di bawah yang akan kami terangkan. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kalau sudah ini berjalan, maka orang tua akan apa? Trust, masyarakat juga trust, pemerintah juga akan trust kepada kita. Karena kita sudah melakukan manajemen berbasis sekolah dengan kreatif di masa pandemi ini sesuai dengan tujuan kita. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah. Nah, artinya kita tidak berkompetisi tidak sehat karena kita tetap harus kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kita ingin sukses kolaborasi. Kenapa kita pasang ini? Supaya adrenalin kita itu akan selalu memberikan yang terbaik. Walaupun goal akhirnya bukan untuk menjadi kompetitor antar sekolah. Jadi kita hanya ingin berikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, apa saja yang diperlukan dalam karakter MBS? Input sudah jelas, kita ada dasar Bapak Ibu. Kebijakan, SDM, Bapak Ibu bisa baca, prosesnya ini yang kita lakukan. Ya, sekarang pembelajaran daring dan luring. Kemarin saya juga ngisi di IG melalui Mbak Umi kemarin. Setelah saya dipercaya mengisi di Ikatan Media Iswara Nasional, terus saya diminta juga ngisi. Saya sebelum ada pembelajaran ini, kami sudah langsung punya ide untuk strategi pembelajaran berbasis zonasi. Nah, karena kami di desa, bagaimana mengatasi permasalahan tidak punya HP, tidak punya paketan, jaringan juga tidak bersahabat, nih kami menggunakan strategi berbasis zonasi. Nah inilah Bapak Ibu yang kami lakukan. Lingkungan sangat menentukan kepemimpinan. As a leader, kita juga harus bisa mengelola ini semua sehingga tujuan akhir itu bisa kita capai. Ini budaya mutu, tata kelola, dan semua yang ada di sini. Ini Bapak Ibu, teamwork. Nah, teamwork ini penting. Akuntabel semuanya di sini penting. Sehingga nanti outputnya akan muncul peningkatan prestasi dan peningkatan budaya kerja. Nah kalau sudah ini menjadi budaya kerja akan menjadi sebuah habit. Nah kalau sudah menjadi habit berarti sudah akan menjadi karakter yang kuat tertanam pada GTK dan stakeholders kita semua. Komponen MBS sudah jelas, ada siswa, stakeholder yang saya terangkan tadi, guru, dana, sarana prasarana, dan kurikulum. Jadi artinya kita harus kreatif dengan pasti tidak akan sempurna yang kita miliki, pasti tidak akan lengkap yang kita miliki. Nah ini akan menjadi tantangan tersendiri saya sebagai seorang pimpinan kepala sekolah di SMK yang jurusannya atau kompetensi keahlian pertanian, di mana dalam masa sekarang tidak bisa diajarkan secara daring atau juga luring tanpa anak-anak menyentuh bagian dasar dari sebuah kompetensinya, yaitu secara praktek. Nah, ini Bapak Ibu, indikator berhasil jelas tadi sudah saya sampaikan. Kalau semuanya puas, maka ini akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, nah apa saja sih yang saya lakukan? Ini baru implementasi Bapak Ibu yang kami lakukan. Jadi sebelum ada pandemi kami sudah melakukan ini, Bapak Ibu. Jadi sebelum mengawali, kami semuanya mengadakan rapat terbatas, yaitu ada manajemen mutu, waka-waka, KTU. Setelah itu, kita perlebar diseminasi kepada rapat manajemen. Ya, kita olah di sini, setelah itu kita olah di sini. Nah, di sini lengkap. Ada wakil manajemen mutu, para waka, Pak Proli, bendahara, ketua lab, dan semuanya KTU. Kita godok di sini. Nah, setelah itu baru kita diseminasi luas, Bapak Ibu. Rapat GTK semuanya termasuk komite dan stakeholders. Tadi di komponen itu ada dana. Nah, di sini peranannya bendahara supaya karena di beberapa kami itu ada bendahara dan kami juga sebagai SMK BLUD di Provinsi Jawa Timur sehingga kami betul-betul berusaha untuk memberikan secara akuntabel government good governance juga ini yang kita lakukan. Kami rapat GTK ini rutin setiap Rabu.
wajib diikuti oleh seluruh GPK. Nah, untuk komite kita lihat tujuannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kenapa kita mulai dari skuter rendah? Karena disinilah kita godok. Ini saya sebut sebagai kepala sekolah di bidangnya. Wakakurikulum kepala sekolah di bidang kurikulum, kesiswaan. Jadi kami beri mereka wadah untuk berkreasi. Tapi tetap dengan pertimbangan tadi MBS, manajemen berbasis sekolah. Nah, setelah kita lakukan ini, Bapak Ibu, maka goalnya ada di sini. Jadi manajemen berbasis sekolah itu perlu adanya kolaborasi dari bawah sampai atas, bottom up. Kenapa juga perlu literasi? Di masa sekarang literasi sangat penting. Kita bisa literasi menggunakan lihat status siapapun, kita jadikan literasi. Seperti ini kita literasi, rapat manajemen juga literasi. Nah, karena sudah kita miliki ini, maka dibutuhkan juga sebuah karakter yang kuat. Karena sudah menjadi habit, maka akan menjadikan karakter. Jadi itu yang kami lakukan, Bapak Ibu. Untuk gambaran, yang kami lakukan seperti ini. Nah, ini dia. Kami selalu rapat. Bapak Ibu lihat, jadi ini kami rapat manajemen, karena ini sebenarnya tidak sama. Yang ini rapat karena kami akan meluncing bisnis center. Dari masa pandemik, kita tetap harus berkreasi, harus produktif, inovatif, dan berprestasi. Jadi alhamdulillah dalam masa pandemi ini beberapa prestasi sudah kami raih, Bapak Ibu sekalian. Satu, kemarin anak-anak kami sebagai juara pemuda pelopor kabupaten yang akan berlenggang nanti di provinsi, itu anak-anak kami, terus gurunya juga begitu. Nah, termasuk sekolah. Jadi kepala sekolah kemarin terpilih juga kepala sekolah terbaik di masa pandemi ini 2020 karena penilaiannya itu terbaik, the best 10. Setelah itu mendapat penghargaan dari Dinas Provinsi karena kami memiliki inovasi lebih dari 2. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi ini tempatnya. Ini juga di mana-mana kan bisa koordinasi. Ini bukan makan, tapi mungkin setelah makan ya kita tetap koordinasi. Jadi rapat tidak harus di tempat yang formal. Ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah karakter. Jadi kami di mana-mana bisa mengadakan komunikasi dan koordinasi. Ini salah satu dan jadi kebiasaan kami. Tadi kreatif, MBS. Apakah sebagai SMK kita tidak produktif, Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat, kami ini pakai masker. Artinya memang setelah masa pandemi, ini tamu datang untuk belanja, Bapak Ibu. Kita layani. Bapak Ibu heran, ini adalah seorang ibu, karena kami tanamkan karakter, kebersihan itu bukan tanggung jawab bapak-bapak caraka, tapi kita semuanya sebagai refleksi rasa syukur dan sehat, datang setelah absen, langsung pegang sapu. Ini, tidak hanya teman-teman semuanya, termasuk saya. Nah, ini kami kegiatan gotong royong semua, ini di belakang, ini pindah-pindah Bapak Ibu. Jadi pindah-pindah ruangan karena kami mau launching business center, di mana business center itu salah satunya adalah untuk pembelajaran entrepreneur anak-anak kami. Bapak Ibu heran mungkin bertanya-tanya, kok ada sales masuk ke sekolah? Nah, ini adalah dalam rangka sukseskan beli SMK. Kami baru punya produk, itu hand sanitizer dari pohon adas. Karena di sekolah kami banyak pohon adas, itu terekspor oleh staf kami dan anak-anak kami di tim kultur jaringan, sehingga menjualnya ini. Sebelum dilaunching ke masyarakat, kita harus beli. Ini Bapak Wakahumas kita ini. Nah, ini gurunya langsung satu kresek, Bapak Ibu. Ini langsung. Ini juga tamu. Nah, ini juga beli. Nah, kami setiap pagi juga menyambut juga dengan OSIS anak-anak. Apakah masuk di sekolah kami? Sekolah kami mulai kemarin ini sudah menggunakan uji coba pelajaran praktik terbatas. Jadi satu hari ada 2 kelas, yaitu kelas 10 khusus melayani pembelajaran praktek di lahan yang jurusan kompetensi agri, bisnis, tanam, pangan, dan horti, yang satu itu untuk di pengolahan. Jadi kami coba seperti dengan protokol kesehatan yang tadi sama dengan yang Pak Nasir lakukan. Next. Nah, ini baru saja Bapak Ibu, ini murid kami sedang presentasi via Zoom. Nah, sekarang tidak harus datang ke Surabaya, tapi via Zoom. Ini baru tadi kami rapat untuk persiapan penyusunan rencana untuk revitalisasi, karena
alhamdulillah sekolah kami baru saja dapat program yaitu sebagai Center of Excellence di bidang future farming, karena kami sekolah punya kerjasama di Bondowoso ini yang punya kerjasama dengan Thailand, di mana nanti pengembangan kami adalah kami sedang membangun greenhouse 4 buah dengan menggunakan IoT. Jadi walaupun pertanian, kami juga punya tim robotik, punya tim IoT, sehingga untuk bidang pertanian kami juga sudah menggunakan internet. Nah ini kami juga bisa diskusi nerima kamu di bisnis center kami. Itu MBS kami Bapak Ibu. Nah ini mungkin juga ini yang terbaru semua ini. Ini Bapak Ibu jangan melihat di foto Bu Ani ya, memang sengaja pakai baju yang sama dengan hari ini. Ini ungu, kami kemarin juara Bapak Ibu karena kreativitas teman-teman membuat minuman dari bunga telang. Nah ini warnanya ungu dan sekarang menjadi salah satu produk minuman unggulan kami. Ini baru saja kemarin tanggal 20 Agustus. Nah ini anak kami yang hari ini juga berlomba ini menggunakan IoT Bapak Ibu. Jadi ada tanaman hidroponik yang dikolaborasi dengan ikan, jadi aquaponik dan semuanya menggunakan aplikasi. Pakannya, suhunya, nah ini semuanya anak-anak ini yang membuat dan sekarang lagi ikut lomba. Mohon doanya supaya kreativitas, inovasi anak-anak kami yang dibimbing oleh guru yang luar biasa bisa kita wujudkan dengan prestasi. Nah ini juga tadi dan mulai kemarin Bapak Ibu, jadi guru sama siswanya harus care terhadap lingkungan dan kelasnya, dan semuanya juga memberikan foto. Ini memang foto-foto. This one, ini salah satu kegiatan siswa kami dan ini tidak boleh tidak ada. Jadi tetap kami lakukan untuk kompetensi. Ini budidaya termasuk produknya Bapak Ibu yang sekarang karena ini banyak online-nya. Ya. Last one. Ini kami tetap melatihkan dan sekarang karena sudah boleh kita step by step. Jadi ngantarnya tidak terlalu banyak dan menggunakan marketplace. Shopee, belajar online Bondowoso, belajar online kabupaten termasuk juga paketnya SMK, toko SMK. Dari apa yang Bu Ani sampaikan, jadi sehingga yang MBS tadi maka akan melahirkan kemandirian dari masing-masing guru GTK sama anak-anak Bapak Ibu. Jadi ada apa itu dalam melaksanakan MBS. Protokol kesehatan juga begitu. Jadi dengan gugus tugas yang sudah dibentuk oleh sekolah, jadi kami punya gugus tugas sekolah supaya ini juga memantau untuk kegiatan pembelajaran uji coba pembelajaran praktek terbatas di sekolah kami, maka gugus tugas sekolah itu akan selalu memantau. Pasti tidak lepas dari izin gugus tugas kabupaten, termasuk kecamatan. Nah ini alhamdulillah hari Senin mohon doanya kami akan dimonef oleh Bapak Wabub beserta Kepala Cabang Dinas tentang kesiapan kami untuk pelaksanaan pembelajaran praktek terbatas. Nah termasuk ini blended learning harus blended, luring dan daring. Karena masa COVID ini, COVID-nya belum tahu kita kapan berakhir, maka perlu selalu adaptasi pada kita semua. Adaptasi terhadap perilaku, adaptasi terhadap penampilan. Kalau dulu tidak pakai masker, harus pakai masker. Kalau dulu mungkin malas atau tidak jadi happy cuci tangan, sekarang jadi adaptasi baru ini tidak hanya di masa pandemi, karena dunia akan selalu berubah. Sehingga ini adalah latihan kita untuk fleksibel, untuk elastis, untuk selalu mengikuti perkembangan, untuk tidak selalu berkata, hah? Gitu. Saya butuh Bapak Ibu. Jadi, hah? Ada apa? Wah, gimana nih itu? Tidak akan terjadi karena kami sudah terbiasa melakukan adaptasi dan perubahan. Sebelum ada pandemi, salah satu kebiasaan kami adalah kita selalu aktif mengikuti video conference. Ya, sehingga kita tidak pernah bermimpi ataupun membayangkan bahwa ini akan jadi sebuah kebiasaan. Nah, setelah pandemik ada VCon, ya alhamdulillah tidak kaget dari kami semua. Bahkan mohon maaf dari Pak Gatot HP, kami sampai memperoleh hadiah kamera karena aktifnya kami sebelum pandemik, apalagi sekarang itu mengikuti video conference. Jadi
Mohon doanya kami juga selalu bisa bermanfaat dan Indonesia bebas dari pandemi sehingga kita lebih optimal dan maksimal untuk berkarya untuk negeri. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa Bu Ani sampaikan tentang MBS adaptasi kreatif di masa pandemi. Jadi masa pandemi ini bukan berarti kita tidak kreatif, masa pandemi ini bukan berarti kita tidak inovatif dan produktif, tapi justru saat inilah kita akan terlatih, akan menunjukkan kompetensi kita, apa yang bisa kita lakukan sebagai agent of change. Terima kasih sekali lagi kepercayaannya dari IGI Sulsel. Semoga sharing yang Bu Ani sampaikan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, sehingga nanti bisa di ATM sesuai dengan kondisi dari sekolah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Demikianlah tadi sharing materi dari Ibu Ani Sujarti, Kepala SDK PPN 1 Tegal Apel Bondowoso, Jawa Timur. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kami persilahkan untuk bertanya dengan cara menekan tombol raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kami persilahkan mungkin dulu teh yang raise hand dari tadi. Boleh, siapa duluan? Ada Pak Suwardiardi teh. Pak Suwardiardi. Oke, silakan Pak. Halo, Pak Suwardi. Halo Pak Suwardi. Sepertinya di masjid ini. Kita ganti ke Bapak Muhammad Tohir aja ya. Iya. Halo. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya ditujukan pada siapa Bapak? Apa yang tersembunyi dari deklarasi Bapak, halo. kalau kami bertujuan Waduh. Halo Bapak. Bapak. adalah Mungkin lagi nggak siap. Sekarang Makida. Halo, ini Ibu apa Bapak ya? Kalau saya salah Halo Bapak. Ya, silakan Bapak. ya terima kasih banyak untuk Ibu Ani. Ya, saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 1 Bone Baru, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ya, terkait dengan manajemen berbasis sekolah di masa pandemik ini, ya, ada beberapa hal yang menjadi kendala dan itu jadi pertanyaan buat saya, terutama pada persiapan pembelajaran dengan mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat, terutama yang menjadi masalah adalah proses penilaian ketika terjadi proses pembelajaran. Persoalannya itu menurut kementerian pembelajaran itu dari bentuk kualitatif. Bagaimana kemudian kita maksudnya begini, bagaimana kita mengkonversi kualitatif menjadi nilai kuantitatif, dari bentuk penilaian kualitatif sehingga menjadi nilai penilaian dalam bentuk kuantitatif, angka. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ani, Pak Nasir menambahkan. Silakan Bunda. Iya, langsung ya Mbak ya, aku ya. Iya, makasih Pak Makija. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi seperti yang boleh disampaikan tadi, masa COVID itu adalah masa belajar. Makanya kami selalu belajar dari COVID. Nah, ini kreativitas tergantung dari MBS sekolah. Jadi kami, karena kondisi kami itu tadi yang boleh disampaikan, dan kondisi siswa yang banyak di daerah rural, Bapak Ibu, jadi kami
tidak terlalu punya ini yang idealis. Jadi di kurikulum seperti biasa kami di kurikulum tuh selain lokal kurikulum itu memiliki pokja kurikulum. Nah, disitulah dari hadir saja, aktif saja Bapak Ibu mengikuti itu kita sudah diberi nilai KKM. Artinya kita tidak boleh idealis dengan melihat tugasnya bagaimana, terus benar tidaknya bagaimana. Karena satu, mereka berusaha mengikuti pembelajaran dengan menggunakan daring saja, itu sudah sebuah karakter yang luar biasa secara soft skill. Mereka punya keinginan untuk belajar dengan segala keterbatasannya. Jadi untuk itu di kurikulum itu sudah karakter-karakter itu nanti yang bisa kita masukkan dan nanti akan menjadi nilai kualitatif yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa dan juga bobotnya. Itu tergantung Pak Magida. Itu banyak kreatif itu tadi. Dan kami sudah tekankan kepada Bapak Ibu guru semuanya, nanti pembelajaran itu tidak boleh satu guru berikan satu tugas. Artinya nanti contoh pelajaran misalnya ya pelajaran menanam misalnya Pak, ini kalau produktif ya, atau bahasa Indonesia ada pembelajaran bahasa Indonesia, KD-nya adalah menyampaikan sesuatu dengan bahasa sendiri. Nah ini nanti bisa kolaborasi dengan guru bahasa Inggris, dengan guru bahasa daerah, dengan guru kejuruan bisa nggak bisa? Gitu. Artinya apa? Supaya tidak satu guru memberikan materi satu, tugasnya satu. Nah ini yang akan terbebani anak-anak. Ini yang salah satu kreativitas kami. Jadi ada integrated material teaching, integrated tugas kepada siswa kami. Begitu Pak Magida? Iya, iya. Terima kasih Bu. Sami. Pak Nazir untuk menambahkan Pak. Ya, silakan Pak. Halo? Ya Silakan Pak, silakan. Halo? Ya silakan Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi karena penilaian di masa pandemi 19 ini, saya kira telah diutarakan banyak dalam surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 bahwasanya bahwa untuk saat ini kalau kami melakukan semua bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru itu berbasis activity, berbasis proses. Jadi itu akan terlihat dari kualitas aktivitasnya. Nah, kami menekankan bahwa anak-anak kita sampai pada sampai di semester, anak kita yang jalan penilaian yang berjalan adalah sampai pada penaikan kelas atau nilai kelulusan, itu dia akan mendapatkan nilai KKM meskipun itu hanya hadir saja. Nah, seperti itu kita akan mendapatkan nilai lebih dari itu, maka itulah yang kita lihat aktivitas tugas yang masuk. Aktivitas tugas yang masuk ini, yang dilakukan ini adalah aktivitas tugas yang berbasis life skill atau kecakapan anak selama masa pandemi. Karena yang kita lakukan atau yang kita harapkan tidak terjadi adalah kebosanan anak belajar di masa pandemi. Sehingga pembelajaran yang diberikan itu adalah pembelajaran sifatnya sangat sederhana dan hal-hal yang betul-betul dilakukan sesuai dengan apa aktivitas anak di sekolah atau di rumahnya, Saya kira seperti itu. Tidak, nanti akan dikonversi menjadi nilai ketika melihat aktivitas pembelajaran daring itu. Baik. Terima kasih Pak Nazir. Bunda Hafsah, aku ke live streaming dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Suparman Rohan.
Pak Nasir sama Bunda Ani, ini ada pertanyaan begini. Mohon penjelasan, apa indikator keberhasilan MBS jika dikaitkan dengan karakter profil siswa dan budaya sekolah? Pak Nasir dulu. Bisa diperjelas dulu. Pertanyaannya, saya ulang. Iya, pertanyaannya tadi Ya, saya kedengaran. Pertanyaannya, mohon penjelasan dari Pak Nasir dan Bu Ani, apa indikator keberhasilan MBS jika dikaitkan dengan profil siswa dan budaya mutu sekolah? Kedengaran, Pak? Halo, saya tidak kedengaran, Bu. Kayaknya ada gangguan teh. Ada gangguan. Bunda bisa ini di Pak Nasir? Bapak, saya matikan dulu mic-nya. Saya ulang lagi pertanyaannya begini. Mohon penjelasan apa indikator keberhasilan MBS jika dikaitkan dengan karakter profil siswa dan budaya mutu sekolah. Pak Nasir dulu, baru Bunda Ani. Oh, terima kasih. Saya kira karakteristik MBS yang kami lakukan yang pertama adalah berbasis partisipatif. Program sekolah berbasis partisipatif. Program sekolah adalah merupakan kebutuhan sekolah, bukan kebutuhan sekolah dan kebutuhan anak. Jadi kami membuat program sekolah itu berdasarkan kebutuhan anak yang dibahas bersama oleh guru, kepala sekolah, komunitas sekolah, bahkan kami hadirkan orang tua siswa dan alumni. Partisipatifnya pelaksanaan program itu pada stakeholder masing-masing. Jadi kami kalau di SMP 7 eksekusi pelaksanaan kegiatan itu berada di tupoksi masing-masing, sehingga betul-betul kegiatan kita bisa berbasis partisipatif, sehingga mampu mengukur budaya mutu bisa berjalan kalau semua merasa terlibat, semua merasa memiliki, dan semua merasa bahwa ini adalah kerja bersama. Nah, dan itulah yang kami terapkan di sekolah kami, termasuk pada proses PBM daring selama masa COVID-19 ini. Jika para guru, teman-teman yang ada di sekolah itu tidak memiliki partisipasi yang sangat luar biasa pada saat-saat COVID ini, saya kira ini kita akan mendapatkan kendala yang sangat besar. Fungsi kepala sekolah memberikan arahan, memberikan semangat, spirit pada semua teman-teman agar kiranya dapat memberikan layanan terbaik kepada para siswa, orang tua, dan masyarakat yang ada di sekitar. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang ke Bunda Ani. Silakan Bunda. Ya, terima kasih. Jadi indikator keberhasilan MBS jika dikaitkan dengan karakter profil siswa dan budaya mutu. Jelas tadi sudah diberi indikatornya puas. Nah, endingnya apa? Pasti pada prestasi. Nah, prestasi itu tidak hanya buat GTK atau SDM-nya, tapi juga prestasi sekolah. Nah, ini prestasi tidak harus berupa reward untuk dapat sertifikat ataupun piala. Walaupun kami beberapa prestasi sudah kami raih karena MBS itu tadi. Contoh, dalam masa pandemi ternyata juga bisa berprestasi. Ini karena MBS yang kami lakukan yaitu pada setiap manajemen tadi mereka juga sudah bisa melakukan kreativitas dan komunikasi yang bagus dengan keterbatasannya karena pandemi tetap masih juara. Nah, ini salah satu indikator yaitu prestasi, jadi GTK maupun sekolahnya. Yang kedua adalah skill kompetensi siswanya. Prestasinya bagaimana? Ternyata anak-anak masih punya cinta
anak-anak tanpa disuruh datang ke sekolah untuk merawat tanamannya, termasuk guru dan staf tata usaha. Jadi tanpa kami suruh, walaupun dengan bahasa begini, mereka sudah datang ke sekolah, merawat tanamannya, menjual tanamannya, walaupun via online, tapi ternyata mereka bisa. Nah ini juga prestasi. Tanpa ada MBS yang sukses dan tertanam secara karakter, maka ini we get nothing. Dengan sekolah kami yang sudah berbasis pertanian di masa sekarang, siapa kalau tidak kita penuhi dengan cinta. Nah, setelah itu, apa Bapak Ibu? Alumni atau lulusan kami. Prestasinya apa? Perguruan tinggi oke. Bekerja baik ke orang lain atau perusahaan oke. Dalam dan luar negeri jalan. Baru saja kami sudah memberangkatkan alumni kami, ijazah belum keluar, mereka sudah direkrut oleh sebuah perusahaan. Nah, mereka berangkat dengan pola protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, ini yang terjadi di kami. Dan juga yang berwirausaha juga semakin jadi. Jadi kami spot beli SMK. Nah, artinya ini juga sebuah bukti indikator bahwa itu menjadi MBS yang berhasil. Nah, apa kaitan dengan budaya mutu? Karena sudah tertanam, it's mean, berarti akan berusaha bagaimana mutu itu semakin meningkat, dipertahankan dan meningkat. Nah, kreativitas tetap terjaga dan semakin jadi. Gitu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, karena sudah tertanam itu lagi, MBS yang kita tanamkan dari bottom up, dari hulu ke hilir, maka di setiap kami itu tetap selalu update kompetensi, baik itu daring maupun luring. Jadi kami di sekolah dengan mengoptimalkan MGBS, kerja-kerja kelompok guru, walaupun itu baik daring juga bisa duduk dengan luring, dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Itu yang bisa saya sampaikan, apa sih indikator bahwa MBS itu berhasil. Menjaga itu semua dan prestasi itu semua. Terima kasih, begitu. Berarti kuncinya mencintai dan memiliki apa yang dimiliki sekolah, bukan hanya dari kepala sekolahnya, tapi dari seluruh warga masyarakat. Berarti ya Bunda ya. Benar. Ada yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Iya, silakan. Ini yang tidak bisa kita lupakan itu peran serta masyarakat. PSM, kepala sekolah atau teman-teman yang mampu melakukan atau hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Kami melakukan itu dan praktik baiknya bahwa hampir baru-baru ini alumni kami membangunkan masjid. Untuk masjid kami ini biayanya hampir lebih 1,3 M. Mewah sekali masjidnya dan itu murni dari alumni dan masyarakat yang ada di sekitar sini. Jadi kami menjalin hubungan baik dengan alumni, masyarakat dan orang tua sehingga mampu mewujudkan atau mampu memberikan bantuan kepada sekolah dengan bentuk seperti itu. Tapi tetap memperhatikan mereka yang integritas dan akuntabel di sekolah itu tetap menjadi nomor satu. Berarti kuncinya menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar itu juga wajib ya Pak ya? Bukan hanya dengan warga sekolah, tapi dengan warga sekitar pun harus terjalin supaya mereka pun merasa memiliki sekolah tersebut, begitu ya Pak ya? Betul. Agak berbeda ketika orang tua siswa kita libatkan. Itu larinya biasa menjadi info pungli. Tetapi kalau masyarakat dan warga sekolah yang kita lakukan, alumni yang kita lakukan, yang kita berdayakan, itu akan sangat luar biasa. Dan ini betul-betul kami perhatikan dan mampu membangun masjid yang sangat megah di sekolah kami. Dan itu juga digunakan untuk masyarakat pada sore dan malam hari. Pada pagi hari kami gunakan maksimal sampai sholat asar. Baik, terima kasih tambahannya Bapak. Sekarang Bunda Hapsa, mungkin pertanyaan di chat. Nah, silakan pertanyaan di chat dulu, nanti kita baru berganti ke yang bertanya langsung. Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Ibu Dwi Julida dari SMP Negeri 36 Solok,
Selatan, Sumatera Barat. Ingin bertanya, bagaimana memotivasi siswa untuk lebih kreatif dan aktif dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Dan apalagi saat ini mereka sudah memasuki pembelajaran tatap muka dengan izin orang tua, tapi yang hadir masih terbatas. Mohon jawabannya dari Ibu Anik, silahkan. Langsung dijawab? Silahkan Ibu. Ya, makasih. Ini pertanyaan bagus dari Bu Dwi. Jadi ini masalah tidak hanya terjadi pada Ibu Dwi ya, semuanya dengan masa pandemi ini. Sekali lagi kita perlu kreatif dan belajar dari COVID. Bagaimana motivasi agar siswa untuk lebih kreatif dan aktif dalam masa pembelajaran jarak jauh? Ibu Bapak, kita tidak boleh terlalu idealis dengan KD-KD yang ada. Apalagi kemarin Pak Menteri sudah memberikan kurikulum yang khusus ya. Jadi tidak seperti target-target kurikulum yang sebelumnya karena masa pandemi. Jadi di sini guru-guru harus kreatif bagaimana supaya anak-anak ini contoh. Sekarang anak-anak suka menggunakan misalnya buat vlog. Mereka suka kerjakan secara kelompok. Tadi sudah Bu Ani sampaikan bahwa kami punya sistem pembelajaran berdasarkan zonasi. Nah ini yang harus tetap kita terapkan dengan koordinasi orang tua. Karena tadi sama yang dilakukan oleh Pak Nasir, kami mempunyai grup-grup WA dengan orang tua supaya saling memantau, dan kami juga tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah disinilah perannya wali kelas untuk memantau, perannya guru mapel. Supaya apa? Intens Bapak Ibu, kreatif dan wajib tadi. Nah, terus izin orang tua sudah oke ya. Tapi kok siswanya tidak hadir? Lagi-lagi perlu peran seorang guru. Sehingga kami ini ada program supervisi. Supervisi baik datang, supervisi dilakukan oleh guru, BK maupun wali kelas ke siswa-siswa yang dengan tanda kutip masih ada permasalahan. Tapi kami selaku kepala fisik pembelajarannya, dan kami adakan sharing di manakah ada kesulitan kita cari solusinya bersama-sama sambil beri penguatan kepada para guru termasuk pada TU. Jadi karena masa ini kita tidak boleh Bapak Ibu untuk tidak berikan pelayanan yang excellent. Nah, jadi itu Bu Julida karena terkait dengan izin. Tapi kok siswanya tidak datang, ini perlu kerjasama sekali lagi. Nah, terus sistem penilaian ditekankan agar mereka lebih disiplin. Bapak Ibu, sekali lagi kita harus move on, harus sadar bahwa sekarang masa pandemi, ya. Jadi kita harus open minded bahwa kita sekarang di masa pandemi yang tidak boleh kita terlalu saklek, idealis untuk memberikan nilai. Tadi kita sampaikan anak-anak yang aktif dan tidak aktif, yang aktif langsung berarti dia ikut nilai bagaimana. Disiplin juga beda dengan disiplin keseharian, Ibu Dwi. Disiplin di sini adalah pasti mempunyai grade-grade tersendiri. Karena tadi sampaikan ada yang kuota tidak ada, tidak punya HP, jaringan juga tidak bersahabat. Ini perlu dipahami dan semua guru punya catatan. Kendalanya apa? Itu. Kita cari solusi bersama-sama. Kan supervisi itu wajib kita lakukan untuk mencari solusi, dan setelah itu kita adakan penguatan-penguatan. Jadi walaupun kita di pandemi, bukan berarti kita tidak bisa selalu mengadakan rapat koordinasi oleh seluruh GTK Bapak Ibu. Tetap protokol kesehatan. Nah seperti itu Ibu Dwi yang harus kita lakukan as a teachers, so we must be creative. Itu saja. Jadi kita bisa belajar kolaborasi dengan memperkuat MGMB metodologi dan teknik pembelajarannya. Demikian Bu Dwi, sukses selalu, tersemangat. Baik, silakan Pak Nasir menyampaikan. Terima kasih. Saya kira Bapak dan Ibu, saat ini adalah saat yang membutuhkan respon yang luar biasa dari para guru. Mengapa kondisi ini tidak pernah kita bayangkan akan dapat kondisi seperti ini. Sehingga semangat respon oleh para guru dalam menyikapi ini itu harus lebih daripada di masa sebelumnya. Nah,
kami melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah penyederhanaan materi berkaitan dengan kebiasaan anak di sekolah, di rumah masing-masing. Yang berikut, guru senantiasa melakukan inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi ini adalah inovasi-inovasi yang mana anak yang bisa menyenangkan, pembelajaran itu menyenangkan. Mungkin membuatkan video, atau membuatkan kuis, atau dan sebagainya dalam proses PBM-nya. Yang ketiga, kami senantiasa melakukan briefing. Briefing ini tujuannya untuk melakukan evaluasi setiap kali program kita jalankan. Dan setiap minggu kami melakukan briefing. Jika memang ada hal yang membuat jenuh anak, kita ganti. Kita buat lagi hal yang lain untuk mendapatkan motivasi yang lain. Yang ketiga, terkait dengan ketidakhadiran. Jika ada anak yang tidak hadir, itu saya katakan tadi, Ibu Nali juga menyatakan bahwa kami melakukan kunjungan, mencari tahu di mana alamatnya, dan kami lakukan kunjungan. Apa yang membuatnya mereka tidak hadir? Mungkin hanya karena keterbatasan kuota, atau karena memang dia tidak memiliki HP, sehingga kami fasilitasi kuota dan membuatkan fasilitasi modul pembelajaran yang bisa digunakan, dan itu secara terstruktur. Persoalan nilai, persoalan akademik, saya kira di surat edaran Menteri itu tidak menjadi ukuran target kurikulum, tetapi yang kita lakukan ini adalah bagaimana anak tetap belajar, menyenangkan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mengapa? Karena kita menjaga kesehatannya. Bukan pada kesempatan ini, fokus kita bagaimana anak-anak kita agar terjaga, terlindung dari COVID-19. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Bunda Hapsah, kita tanya jawab langsung dulu ya. Baik, sekarang Bunda Sri Mulyani 4261. Halo, silakan Bunda. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Bunda. Semangat. Ya. Begini Bu, masa pandemik ini dengeran nggak kak? Kedengeran Bu? Kedengeran. Lanjutin. Masa pandemik ini kan setiap daerah itu berbeda-beda kekuatannya. Kebetulan saya ada di DKI, sehingga DKI itu agak lumayan untuk untuk infrastruktur kegiatan pembelajaran. Cuma yang jadi masalah adalah karena kondisi ini tiba-tiba, itu biasanya aplikasi kami yang penggunaannya. Saking banyaknya tawaran aplikasi yang kami gunakan, sehingga seolah-olah malah kita itu mentah gitu. Makanya alangkah baiknya bagaimana ya, atau secara teknik supaya efisiensi yang kami pilih aplikasi itu, pertama adalah pilihannya low penggunaan internet. Yang kedua adalah supaya anak nggak bosan, karena kalau di DKI kan kebanyakan SMA, SMK itu sedikit sekali Bu, sehingga kami pun harus memikirkan bermacam-macam solusi, karena kebetulan kalau kota besar itu kan anak-anak ya kalau yang mampu mungkin situasi rumahnya luas, rumahku istanaku, tapi tidak sedikit anak-anak kami itu bahwa lingkungannya sudah sangat crowded, mepet, kemudian dia harus di rumah terus. Nah ini yang solusi apa yang bisa mungkin dibantu untuk diberikan kepada kami. Baik, itu saja Bunda Sri. Iya Bu. Baik, sekarang Bunda Nasir dulu, baru Bunda Ani ya. Silakan Iya. Nasir. Terima kasih. Tidak bisa dipungkiri Bu, kami juga di Makassar tawaran aplikasi luar biasa. Hampir semua penyedia jasa aplikasi mendatangi tempat kami. Tetapi itulah yang saya katakan, itu akan membuat anak-anak kita kepayahan HP-nya, handphonenya, kewalahan melakukan pembelajaran karena banyaknya aplikasi yang bermacam-macam digunakan oleh guru. Sehingga sikap kami di sekolah itu menggunakan aplikasi satu. Kita membuat program aplikasi yang kita gunakan hanya ini. Untuk tatap muka kita gunakan Zoom. Untuk selanjutnya bentuk penukar yang lain yang kemudian video pembelajaran dikirimkan, kita menggunakan Google Classroom.
Dan untuk komunikasi kita menggunakan WhatsApp. 3 aplikasi ini dapat digunakan oleh hampir semua guru, bersahabat dan agak mudah digunakan dibanding kita menggunakan aplikasi yang lain. Sehingga kami memang sepakat seperti itu. Bagaimana dengan kondisi? Kami juga merasakan bahwa di tempat kami SMP 7 itu hanya dari jarak sonasi hanya kurang lebih 800 sampai 900. Tidak cukup 1 kilo jumlah jarak rumah dengan jarak rumah siswa yang terjauh dari sekolah. Sehingga dia banyak yang beralamat. Jumlah siswa kami lebih 1000 beralamat sama. Sehingga kami deteksi ulang kembali alamatnya. Deteksi ulang alamat kembali, lalu kemudian kami satukan menjadi satu kelas. Sehingga pada saat kita PBM daring, mereka dapat mungkin jika ada anak yang tidak memiliki HP atau kuota, dia bisa bergabung dengan temannya yang di tetangganya. Itu yang kami gunakan, yang kami laksanakan. Jadi menyederhanakan aplikasi, lalu kemudian kita mendata ulang kembali alamat siswa untuk kemudian bisa terfasilitasi dalam PBB pelajaran jarak jauh ini. Saya kira demikian saya, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang Bu Ani, silakan tanggapannya. Iya, terima kasih. Ini memang DKI itu beda ya sama di daerah. I think it's much better than di daerah. Jadi Ibu tadi sama dengan Pak Nasir sebenarnya. Yang kedua, karena pembelajaran itu tidak harus melalui daring, tapi luring. Intinya pada guru. Jadi luring itu diharapkan guru-guru itu sudah mempunyai video pembelajaran sendiri. 1. Yang kedua juga bisa menggunakan YouTube yang dibuat oleh guru-guru itu sendiri. Yang ketiga, itu guru-guru bisa membuat modul. Nah, karena tadi rumahku istanaku ada yang di daerah yang mungkin masih belum beruntung anak tersebut, ini juga perlu proaktif dari sekolah dalam hal ini guru. Nah, bagaimana supaya anak ini bisa terfasilitasi? Tadi kita bisa pakai sistem zonasi yang katanya Pak Nasir, tapi tidak dalam jumlah banyak. Kita buat 5, Bapak Ibu. Nah, kita kumpulkan di tempat yang lebih mampu, sehingga disitulah nanti anak-anak membuat video pembelajaran berdasarkan video pembelajaran yang oleh guru. Contoh, guru mengajari kalau kami pertanian ya, ini saya beri contoh aja pertanian, mengajari tentang bagaimana menanam kangkung misalnya, Jadi anak-anak nanti akan mempraktekkan di rumah dengan membuat video cara penanam seperti yang diajarkan oleh gurunya. Nah, di sini maka akan ada kolaborasi antar siswa tadi itu, Bapak Ibu. Yang tadi mungkin rumahku istanaku, yang satu masih belum memiliki. Nah, ini kita bisa ada empati antar teman, supaya nanti ada yang mau video, ada yang menanam, ada yang menjadi host, ada yang mengedit, ada yang mempresentasikan. Nah, ini yang akan membuat tadi tidak bosan dengan pelajaran daring. Setelah itu, kita fasilitasi mereka, ayo masukkan ke YouTube setelah kita adakan penilaian dengan editing, dan kita bantu dari anak-anak itu tersebut. Penggunaan aplikasi tidak harus seperti kami beri aplikasi yang termudah yang bisa dijangkau oleh siapapun. Tapi jangan lupa Ibu, kita ada daring dan luring. Nah, ini yang kita bisa lakukan itu bersama-sama. Demikian Ibu. Intinya mencari sesuatu yang mudah bagi siswa, bukan memberatkan, begitu ya Pak Nasir dan Bu Ani ya? Iya, betul. Jadi ada joyful learning di situ. Baik, terima kasih. Silakan Bunda Hafsah ke pertanyaan di chat, karena di live streaming belum ada yang bertanya. Ini masih banyak yang bertanya chat dulu biar gantian. Oh iya. Nanti ada pertanyaan dari Ibu Rosniati. Saya ingin menanyakan bagaimana skill atau output lulusan khususnya kejuruan nantinya mengingat penyajian materi dan pencapaian kurikulum dilaksanakan. Mungkin yang jawab di Pak Nasir dulu, Pak Adik dulu. Pak Nasir dulu mungkin Pak. Oke, makasih.
satu, kondisi pandemik ini spesifik ya, kondisi luar biasa, kondisi di mana anak-anak kita atau kita saja juga ini gitu tertekannya dengan informasi yang kita dapatkan, sehingga kita juga harus menyesuaikan dengan program PBL pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan. Bagaimana kemudian melihat kompetensi anak atau kemampuan anak setelah mereka tamat, misalnya yang kelas 9 baru-baru ini ditamatkan, yang kelas 9 yang ditamatkan baru-baru ini. Itulah saya katakan, kita katakan tadi bahwa kita melakukan untuk melihat kompetensi anak itu lebih pada penguatan karakter anak menyikapi persoalan COVID-19 ini. Karena yang menjadi utama di sini adalah bagaimana melindungi anak tidak terpapar COVID-19. Bukan bagaimana menyelesaikan target kurikulum. Sehingga saya kira itulah yang jika anak kita atau siswa kita yang ada di sekolah kita betul-betul 100% mampu mengikuti protokol kesehatan selama COVID ini, saya kira itu adalah sebuah keberhasilan sangat luar biasa. Kita tidak menjadi tempat penyebaran COVID-19, dan alhamdulillah kami sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan ada yang terpapar COVID-19. Itu oleh karena kita senantiasa meminta agar menjaga jarak, tetap tinggal di sekolah, belajar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru, sederhanakan materi, dan saya kira untuk kompetensi itu dapat kelihatan dari seperti itu. Kita tidak bisa melihat hitam putih bahwa dia harus menguasai ini karena ini, tidak. Tetapi kita melihatnya bahwa kemampuan untuk beradaptasi dengan COVID-19 itu juga karakter kemampuan anak untuk beradaptasi dengan masa pandemi COVID-19, saya kira juga ini sudah keberhasilan sangat luar biasa. Kita mampu membantu pemerintah untuk membantu pemerintah tidak menyebarkan COVID-19 dengan kita masing-masing. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke Ibu Ani. Silakan Bu, tanggapannya. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus, sepertinya spesifik pada kejuruan. Bagaimana untuk kualifikasi output tentang skill kejuruannya? Jadi tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, artinya kita tetap harus melakukan skill itu walaupun dengan dasar dulu. Jadi dengan secara mentoring itu kita sudah bisa melakukan antar anak. Tadi dengan kelompok yang tadi, jadi setelah kita guru memberikan skill itu, mereka akan melakukan praktek di rumahnya. Dan nanti secara pembelajaran terbatas, prakteknya tetap kita berikan di sekolah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu, seperti kami sudah untuk yang lahan, kami sudah memiliki lahan A, itu khusus untuk 10A misalnya. Nah, besoknya kelas 10B itu sudah lahan tetap mengolah yang lahan 10A yang tadi. Sebaliknya yang kelas 11 itu juga sudah punya lahan khusus, itu yang untuk agribisnis, tanaman pangan, dan horti. Nah, disitulah peran nanti kalau itu membutuh skill yang harus diimplementasikan, dan ada skill yang cukup dengan menggunakan pembelajaran video pembelajaran, itu nanti guru-guru yang lebih paham untuk itu. Sedangkan untuk pengolahan bagaimana tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kurikulum sederhana itu tadi bagaimana kita kreativitas untuk memberikan skill pada anak-anak kita. Sehingga nanti Bapak Ibu, kriteria-kriteria kompetensi keahlian yang harus dimiliki anak nanti kita pilih KD-KD-nya. Jadi kalau KD itu tidak harus diberikan intent dan ini bisa nanti melalui daring atau melalui luring, tetapi yang lain harus kita praktekkan. Nah, disinilah Bapak Ibu kreativitas kita bagaimana memberikan skill kompetensi yang kejuruannya kepada siswa itu adalah kita yang menentukan. Tapi tetap tidak lepas dari manajemen sekolah itu tadi. Jadi tetap kita pantau, kita evaluasi
terus kita supervisi bagaimana hasilnya. Nah, karena sebagai seorang kepala sekolah salah satu tugasnya adalah yaitu supervisi. Nah ini, jadi mari tetap semangat untuk berkreasi. Demikian Ibu. Terima kasih. Kita lanjut mungkin ke yang lain dari tadi. Baik, siapa Bunda? Dari ini ada Pak Malik kok Jawa. Pak Malik, ya Pak Malik dari Papua. Silakan Pak Malik. Pak Malik. Pak Malik. Halo. Mungkin dia lagi ada di lain teh. Ya. Irawan teh selanjutnya. Pak Irawan. Ya. Halo Pak Irawan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Pak. Oh ya, terima kasih Ibu. Ini ada sedikit pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh dua pemateri tadi. Yang pertama kepada Ibu Ani ya, sebagai pemateri, saya minta bagaimana proses dalam pembelajaran zonasi yang diterapkan di SMK Ibu. Dan untuk Pak Nasir, program-program yang disampaikan itu, program SMP Bapak yang Bapak kelola itu, apa faktor-faktor apa saja sehingga program itu bisa muncul? Maksud saya, evaluasi diri sekolahnya itu, kalau seperti Ibu sekolah SMK-nya Ibu Ani itu ada faktor penyebab mutu pendidikan rendah di sekolah tersebut, sehingga muncullah ada 3 item itu. Nah, tapi di SMP Bapak saya belum melihat kenapa program itu dimunculkan, evaluasi diri sekolahnya itu belum muncul gitu. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh Anik dulu dan Pak Nasir nanti. Ya. Terima kasih Pak Malik dari Papua. Ini dari tadi Pak Malik nggak kedengeran. Irawan. Dari Waikanan. Dari Waihawan. Waikanan. Dari Waikanan. Gunanya harus kopi nih kayaknya. Ya, oke. Irawan, tadi sebenarnya mohon maaf mau kita klarifikasi. Jadi MBS itu bukan dilihat dari sekolah kami latar belakangnya bahwa sekolah itu mutu rendah, tidak. Artinya kenapa MBS itu harus kita kreatif itu umumnya seperti itu. Jadi artinya kita bagaimana meningkatkan mutu, semuanya meningkatkan mutu. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana proses zonasi yang dilakukan di SMKPP? Awal kami waktu ada corona itu yang tidak permisi Irawannya. Jadi kami stop semuanya. Jadi setelah ada pembelajaran daring, yang penting kami lakukan, tetapi ini kan perlu adaptasi yang luar biasa. Tuntutan kami waktu itu berikan dulu sambil kita evaluasi. Nah, sebelum Pak Menteri menyampaikan arahannya waktu itu, setelah kita berjalan dengan kondisi, setelah kita evaluasi berjalannya COVID sejak Februari atau Maret yang lalu, itu kita evaluasi. Berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, itu juga Bu Umi yang menjadi moderator kalau tidak salah, yaitu menggunakan strategi pembelajaran berbasis zonasi. Sama dilakukan oleh Pak Nasir tadi, kami inventarisir dulu anak-anak yang bermasalah. Jadi yang bermasalah tidak punya HP, kondisi tidak punya paketan, jaringan jelek, walaupun ini semuanya mampu. Jadi kita dekatkan jaraknya dengan maksimal 5 orang satu kelompok zonasi itu. Nah, setelah dari situ itu kita lakukan pembelajaran di situ dengan kerjasama dengan wali murid. Jadi orang tua itu wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditempati. Misalnya dari 5 anak itu ABCDE, ini yang mampu. Nah, di sini yang terdekat ini nanti pembelajaran dia di tempat anak yang mampu, paketan iya, punya HP atau laptop iya, terus jaringan juga bagus. Kita kelompokkan di sini. Jadi mereka akan belajar kelompok di sana dengan protokol kesehatan. Nah,
kami berharap soft skill tumbuh di sini. Itu apa? Empati terhadap temannya yang masih belum beruntung. Gotong royong supaya meringankan temannya juga, orang lain besok kalau sudah terjun di masyarakat, bahwa ini tidak boleh kita biarkan. 3, kolaborasi soft skillnya tadi yang saya sampaikan. Tugas tidak semua guru berikan tugas, tapi satu materi beberapa guru bisa terintegrasi tugasnya, sehingga tidak penuh di HP ataupun laptop anak-anak tersebut. Yang berikutnya adalah karakter itu tadi, karakter dengan kecakapan abad 21 yang harus pertama pada anak-anak itu juga harus dimiliki oleh gurunya. Nah, disinilah juga peran guru di sistem zonasi yang kami terapkan di sekolah kami seperti itu, Mbak Irawan. Jadi artinya step-step sudah kita lakukan, setelah itu tidak lepas, tapi kita evaluasi. Ternyata ini ada yang lagi viral, Bapak. Kemarin kami dilapori ada satu anak yang langsung pamit, ini perlu diantisipasi ternyata. Tapi mohon maaf teman-teman, Mbak Ibu, saya izin tidak bisa ikut ini karena orang tua saya tidak mampu menyediakan paketan. Langsung wali kelas telepon anaknya, ternyata kaget laporannya. Jadi itu katanya lagi viral hal-hal seperti itu, anaknya tidak mau dikunjungi takut dimarahi kakaknya atau orang tuanya, Pak. Jadi ya supervisi langsung, peranan wali kelas sebagai ibu dari anak itu di sekolah yang kondisi ini juga perlu kita dekatkan, karena tidak semua disebutkan oleh anak-anak itu sesuai dengan fakta. Ini yang kaget baru kemarin saya dapat laporan seperti itu. Gitu ya Pak Irawan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nani. Sekarang Pak Nasir. Halo Pak Nasir. Halo. Saya sesuai dengan halo, putus-putus? Ya. Enggak, udah. Siap. Silakan. Halo. Pak Irawan saya menyampaikan sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia bahwa adaptasi kreatif MBS ini program-program yang kami lakukan itu atas dasar analisis kami kepada kondisi menyikapi pandemi COVID. Sehingga itulah yang saya katakan tadi, itulah program yang kami dapatkan. Mengapa? Karena kondisi ini, pandemik ini adalah tiba-tiba muncul, harus kita menyikapi dengan bijaksana, mencari alternatif yang terbaik untuk proses PBM meskipun itu dalam bentuk daring. Nah, temuan kami dari hasil evaluasi kami dengan teman-teman bahwa masih ada beberapa teman guru yang masih terkendala menggunakan IT, terutama dalam pembuatan video, penyederhanaan materi, ikut penyusunan modul. Sehingga itulah yang menurut kami sangat penting dalam menyikapi ini. Membuatkan video pembelajaran, menyederhanakan modul sesuai dengan arahan Pak Menteri. Menyederhanakan dalam pengertian ini adalah bahwa adik-adik yang ada itu diarahkan sesuai dengan contoh-contoh yang ada di dalam adik-adik itu sesuai dengan kondisi anak atau aktivitas anak di sekolah. Ini tidak semudah yang kita bayangkan kalau kita tidak melakukan pendampingan atau workshop kepada teman-teman guru untuk menyusun ini, terutama dalam menggunakan aplikasi. Saya kira itulah yang kami lakukan, meskipun tadi saya tidak sampaikan bahwa kondisi real kita, bahkan hampir semua teman-teman sekolah itu menyadari itu bahwa ada kondisi-kondisi real yang tidak bisa berjalan ketika kita tidak perbaiki. Nah, itu juga berdasarkan analisis diri sekolah atau ada IDS teman-teman yang pada saat awal pandemi COVID-19 ini. Tapi seiring waktu berjalan, alhamdulillah teman-teman
guru sudah mulai inovasi dan kreativitasnya luar biasa, selalu melakukan perubahan-perubahan sehingga layanan, terutama layanan kepada anak-anak kita dapat berjalan dengan baik. Baik, Bunda Hafsah, karena sudah hampir jam 3 waktu Indonesia Barat, tidak semua bisa kita bacakan. Silakan dilanjutkan materi berikutnya. Oh iya, terima kasih Teh. Mungkin karena waktu Teh, bagusnya kita tutup dulu pertanyaannya. Kita lanjut ke penutup dari Ketua IGI atau closing statement dulu dari masing-masing pemateri. Oh ya, terima kasih Teh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Nasir dulu untuk closing statement, kemudian dilanjutkan kepada Ibu Ani. Silakan Pak. Kondisi pandemi COVID-19 ini janganlah membuat kita mundur, justru kita tetap harus memberikan semangat, memberikan support, berbuat yang terbaik agar kita mampu memberikan layanan baik kepada anak-anak meskipun dalam masa COVID-19. Terima kasih telah diundang oleh IGI Kabupaten Kalar. Terima kasih juga kepada IGI Provinsi Sulawesi Selatan dan pengurus IGI tingkat nasional yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk atau praktik-praktik yang kami lakukan. Saya kira apa yang saya sampaikan sangat sederhana. Kami punya komitmen melaksanakan secara full dalam melayani anak-anak kita meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Maaf saya atas segala kekurangan saya, pastilah masih banyak kekurangan dan inovasi itu masih banyak. Di luar sana kami hanya punya keterbatasan seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ani. Silakan Bunda. Ibu. Silakan Bunda. Halo. Ya, silakan. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia. Masa pandemi ini tetap kreatif, inovatif, dan produktif. Sukses selalu. Baik. Terima kasih untuk Ibu Ani dan Pak Nasir. Selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Ketua IGI Kabupaten Takalar, Bapak Haji Idris SPD MPD untuk memberikan arahan. Pada Bapak Haji. Pak Idrisnya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Keluar dulu ya? Pak Muklis, gimana Pak Idris yang nggak ada? Tutup saja. Sama Pak Muklis aja dia ditutup. Silakan Pak Muklis. Halo Pak Muklis. Iya. Kenapa ini? Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada dua pemateri hebat kita, kepala sekolah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, guru-guru hebat seluruh Indonesia, kepala-kepala sekolah, pengawas, karena yang menjadi peserta webinar kali ini adalah berbagai macam baik dari guru, pengawas, dan kepala sekolah dan berbagai macam tingkatan dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, termasuk dari perguruan tinggi. Makasih banyak Pak Nasir dari SMP Negeri 7 Makassar dan Ibu Ani, SMK PTK Tampel. Semoga menjadi ibadah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat bersua di tempat yang lain, Bu Ani. Jangan Pak Nasir, jangan bosan kepada kami. Demikian teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami lakukan di kita kali ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mohon maaf jika di kita kali banyak kekurangan. Mohon maaf kepada pemateri dan sebagainya. Demikian saya serahkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tibalah kita di ujung acara. Terima kasih kepada Ibu Ani dan Pak Nasir, Ketua IGI Sulsel, Bapak Ketua IGI Kabupaten Takalar beserta pengurus lainnya, tim IGI Kabupaten Takalar, Ibu Umi Lestari dari Bogor, dan
merupakan suatu kebahagiaan buat saya untuk bisa pasangan hari ini. Semua peserta yang sudah bergabung, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini menjadi berkah dan mengantarkan kita semua menjadi guru dan kepala sekolah yang inspiratif, inovatif, kreatif dalam mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Bunda Hafsah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kegiatan webinar IDITA Awal edisi ke-12 dengan judul Adaptasi Kreatif Manajemen Berbasis Sekolah Masa Pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak Muhammad Nasir, terima kasih Bunda Ani Sudiartini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan mendatang. Terima kasih Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia yang sudah bergabung di kegiatan kami. Kami teruskan dari Kota Bogor mohon undur pamit. Ketemu lagi di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.